konsentrasi kita, fokus kita selalu bagaimana terjadinya pelipat gandaan mujizat. Tapi kita melupakan bagaimana proses sehingga mujizat itu terjadi. Ketika wanita dari istri seorang nabi ini yang sudah ditinggal meninggal, seorang janda, dia punya masalah datang kepada Nabi Elisa, dia mengharapkan mujizat. Dia mengharapkan Elisa melakukan mujizat, tetapi Nabi Elisa tidak melakukan mujizat pada saat itu. Justru bertanya, apa yang engkau punya di rumah? Dia berkata, aku tidak punya apa-apa. Lalu, dia berkata hanya punya sebuah buli-buli, dan dikatakan oleh Nabi Elisa dan diperintahkan, pergilah kepada tetangga-tetanggamu, pinjamlah bejana yang banyak, jangan sedikit. Berbicara pinjamlah bejana yang banyak, jangan sedikit, itu menganjurkan supaya dia bekerja keras, dia berusaha dengan kemampuannya. Dia harus mampu menghadapi bagaimana tantangan ketika meminjam bejana. Mungkin dihina, mungkin diusir, mungkin direndahkan, bahkan mungkin tetangganya melihat dia dan dikatakan dia mungkin orang yang sinting atau orang yang miring. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan membahas mengenai adolescence. Berbicara mengenai adolescence di mana masa kehidupan level seorang remaja. Orang tersebut atau manusia tersebut harus melewati masa childhood ini. Setelah dia memasuki masa childhood, melewatinya dengan baik, bertumbuh dengan baik, kita sebagai orang tua mengharapkan keturunan kita, anak-anak kita masuk masa adolescence ini. Di masa adolescence ini berbeda dengan childhood, saudara. Kalau di childhood yang sebelumnya, seluruh orang yang berada di level ini mengharapkan selalu kepada mujizat, segala sesuatunya disediakan oleh Bapa di surga, bahkan orang tua kita pun sudah memikirkan dan menyiapkannya tanpa kita meminta. Tetapi begitu kita memasuki masa adolescence, justru berbeda. Ada perbedaan, saudara. Ketika masuknya masa adolescence, justru kita punya anak kita bawa untuk bersekolah. Kita bawa untuk dia belajar. Bahkan kita ikutin les, ikutin kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian dari si anak tersebut. Supaya dia bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Bahkan ketika dia masih menghadapi masalah, mungkin dia bermain dengan teman-temannya, dia berantem, dia mungkin ribut. Justru orang tuanya masih mengajari dia, jangan begitu nak, harusnya kamu menghargai sesamamu, menyayangi saudara-saudaramu, mari, ayo minta maaf. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya di masa adolescence ini, supaya dia mengerti bahwa dia harus menyayangi orang lain, dia harus hormat sama orang tua, dia harus mengerti tata krama. Bahkan di dalam kehidupan ini, orang tua sengaja justru membiarkan biar anaknya bertumbuh dan dia belajar dengan baik. Saudara, di masa adolescence ini, orang tua memaksa, bahkan membawa anak-anaknya untuk belajar, diatur manajemen hidupnya. Kapan dia harus tidur, kapan dia harus makan, kapan dia harus bermain, kapan dia harus belajar. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Mari, sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut, kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4. Kita akan mulai dari ayat kedua. Firman Tuhan berkata, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya,
"Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama ini ketika kita membaca ayat ini, konsentrasi kita, fokus kita selalu bagaimana terjadinya pelipat gandaan mujizat. Tapi kita melupakan bagaimana proses sehingga mujizat itu terjadi. Ketika wanita dari istri seorang nabi ini yang sudah ditinggal meninggal, seorang janda, dia punya masalah datang kepada Nabi Elisa, dia mengharapkan mujizat. Dia mengharapkan Elisa melakukan mujizat, tetapi Nabi Elisa tidak melakukan mujizat pada saat itu. Justru bertanya, "Apa yang engkau punya di rumah?" Dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Lalu dia berkata hanya punya sebuah buli-buli, dan dikatakan oleh Nabi Elisa dan diperintahkan, "Pergilah kepada tetangga-tetanggamu, pinjamlah bejana yang banyak, jangan sedikit." Berbicara pinjamlah bejana yang banyak, jangan sedikit, itu menganjurkan supaya dia bekerja keras, dia berusaha dengan kemampuannya. Dia harus mampu menghadapi bagaimana tantangan ketika meminjam bejana. Mungkin dihina, mungkin diusir, mungkin direndahkan, bahkan mungkin tetangganya melihat dia dan dikatakan dia mungkin orang yang sinting atau orang yang miring. Karena tidak punya uang atau stres. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit, bahkan tidak mudah bagi wanita ini. Dan mungkin tidak satu hari, tapi butuh beberapa hari untuk dia meminjam. Dia harus menghadapi tantangan ini. Dia harus menghadapi masalah ini. Dia harus belajar bagaimana menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Saudara, bahkan di dalam kehidupan kita pun, sering ketika kita berharap sama Tuhan, kita meminta Tuhan campur tangan untuk supaya melakukan apa yang kita inginkan. Terkadang Tuhan seperti diam. Terkadang Tuhan seperti tidak mendengar doa kita. Terkadang Tuhan seperti tidak mau menolong kita. Justru ketika Tuhan tidak menolong, justru ketika kita merasa Tuhan tidak mendengar setiap doa kita, disitulah jawaban Tuhan. Karena Tuhan menginginkan saudara dan saya, kita berjuang menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi berharap Bapa yang menggantikan untuk berperang bagi ganti kita. Saudara, ketika kita punya anak-anak dan masuk masa ini, orang tua terkadang juga membiarkan anak-anaknya ini menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, supaya dia belajar, supaya dia bisa mandiri. Begitu pula dengan wanita ini pada zaman itu, saudara. Dia dibiarkan dan diajarkan oleh Nabi Elisa agar level kerohanian dia mulai memasuki tahap di mana level adolescent ini, saudara. Di masa inilah wanita ini dia harus menghadapi permasalahan, dia tantangan. Bahkan ketika dia masuk sebuah rumah, disuruh menuang sebuah minyak di sebuah buli-buli yang berisi minyak. Saudara bisa bayangkan, bejana yang begitu banyak, lalu sebuah buli-buli yang berisi minyak itu sedikit. Kita mungkin harus menuangkan, kita berpikir, kalau zaman ini saudara, mungkin saudara disuruh oleh pendeta, saudara atau hamba Tuhan, pasti akan berkata, ini hamba Tuhan gila. Masa minyak sebuah buli-buli dituangkan dengan begitu banyak bejana? Tetapi wanita ini, dia dengan sangat tekun mengikuti setiap proses yang ada. Dia tuang, bahkan ketika dia tuang, mujizat terjadi. Ingat, setiap level kehidupan kekristenan kita, mujizat pasti terjadi. Sesuai dengan bagaimana cara berpikir kita pada saat itu dan kapan Tuhan mau membantu. Bukannya tidak ada, saudara. Ketika dia terjadi mujizat, saudara, justru dia sudah tidak kaget lagi. Kalau sekarang mungkin kita akan teriak-teriak kemana-mana. Mungkin kita akan berusaha bagaimana bersaksi dari mimbar gereja satu ke mimbar gereja yang lainnya. Menyaksikan bahwa mujizat terjadi. Ingat, saudara, mungkin pada saat itu kalau wanita ini, dia tidak mengikuti proses, tidak menghadapi tantangan, dihina oleh tetangganya, dimarahin, diusir, direndahkan, diremehkan. Ketika dia melihat mujizat, dia bilang, wow, mujizat terjadi. Lihat, mungkin kita bisa bilang orang ini ndeso. Mungkin kita bisa bilang orang ini katro, dia teriak-teriak. Tetapi ketika dia menghadapi ini, dia tahu, disinilah waktunya. Dia belajar bagaimana mengikuti proses yang ada. Saudara, adakah kita sekarang mau belajar? Tidak lagi fokus meminta, tapi kita menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini. Saudara, tidak salah meminta mujizat, tidak salah dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, jangan fokus pada mujizatnya, tetapi fokuslah pada pendewasaan karakter kehidupan kita, saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering kita hanya fokus kepada mujizatnya saja. Saya kasih tahu saudara saat ini, ingat, mujizat tanpa perubahan karakter, itu akan menjadi kutuk dalam kehidupan kita.
Ingat saudara, mujizat tanpa diimbangi perubahan karakter akan menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau wanita ini pada saat pertama kali datang kepada Nabi Elisa, dia mendapatkan mujizat, mungkin dilunasi hutangnya dan bebas seketika. Besok-besok saya yakin dia pasti akan melakukan hutang yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa inilah mungkin kita menghadapi permasalahan. Rasanya Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi itulah jawaban Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita transformasi cara berpikir kita. Kita memasuki masa adolescence ini. Dan fokus kita bukan pada mujizat, tetapi pendewasaan karakter hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.